Ya, sekarang kita udah masuk bab 5. Bab 5 itu tentang GGL induksi. Jadi GGL induksi itu maksudnya itu adalah cara menghasilkan listrik ya. Cara menghasilkan energi listrik ya menggunakan magnet ya. Jadi pembangkitan listrik menggunakan medan magnet gitu ya. Oke ya, saya langsung ini aja ya, langsung share share slide-nya ya, share screen slide-nya ini. Oke, langsung. Sudah nampak ya di monitor ya, Sudah, judulnya ya. Kak. Oke, GGL induksi gitu ya. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini ini adalah yang pertama, hukum Faraday, ya, yang kedua GGL induksi pada konduktor bergerak, gitu. Terus kemudian dinamo Faraday, cara menentukan arah arus induksi, terus yang terakhir adalah generator AC dan DC. Ini, ini adalah metode pembangkitan listrik yang banyak digunakan sekarang ini ya. Jadi kalau pengen menghasilkan listrik dengan daya yang besar ya, satu-satunya cara yang menggunakan ini, menggunakan GGL induksi. Kalau cara-cara yang lain itu listriknya itu kecil ya, misalkan menggunakan aki, menggunakan baterai ya, atau mungkin menggunakan apa? Kalau yang sekarang banyak dipakai kan menggunakan ini ya, apa sih pakai namanya power bank ya. Power bank atau apa itu listriknya kecil ya. Tapi kalau dalam jumlah yang besar ya, yang bisa digunakan untuk penerangan kota, ya, untuk menjalankan pabrik yaitu dengan cara ini namanya GGL induksi ya. Jadi ini adalah sebuah metode untuk membangkitkan listrik dalam skala yang besar ya, dalam daya yang besar. Ya prinsipnya ini nanti prinsip dasarnya ini hukum Faraday ya. Jadi hukum Faraday ini adalah prinsip yang mendasari pembangkitan listrik secara besar-besaran. Ya. Hukum Faraday-nya ini Faraday Law. Kok tiba-tiba bahasa Inggris ini ya? Oke, tidak apa-apa lah, saya terjemahkan ya. Hukum Faraday. Jadi Faraday itu melakukan ini dua eksperimen ya, dua percobaan. Jadi percobaan pertama itu dia ini ada ini ada namanya nih kumparan ya. Sebetulnya ada banyak gulungan. Ini cuma digambar satu gulungan ya. Sebetulnya ada banyak gulungan ya. Kalau satu gulungan ya nggak bisa diukur. Ya. Biasanya sampai ratusan ya, bahkan ribuan ya, ribuan biasanya nih. Ada ribuan gulungan ini ya, gulungan kawat ya. Terus eh, gulungan tersebut dihubungkan dengan ampermeter ya. Mungkin lebih tepatnya itu galvanometer ya. Kalau ampermeter kan untuk arus besar ya. Biasanya itu kalau ampermeter ya ya Kak. Jadi gini, apa sih bedanya ampermeter sama galvanometer? Sebetulnya sama-sama untuk mengukur arus, cuma bedanya biasanya kalau galvanometer itu biasanya untuk arus yang sangat kecil. Kalau ammeter biasanya arusnya besar ya, miliampere. Kalau galvanometer biasa lebih kecil ya, mungkin mikroampere bisa dia. Kecil. Jadi kalau kita menggunakan eksperimen seperti ini biasanya arusnya sangat kecil ya. Kalau diukur pakai ampermeter nggak kelihatan. Jadi dia ini ada gulungan kawat ya, ribuan ya, dihubungkan dengan pengukur arus yang sensitif ya, yang peka terhadap arus kecil. Terus ini ada ini magnet batang ya. Magnet batang ini digerakkan mendekati kumparan. Nah ini, maka nanti akan timbul arus. Gitu ya. Jadi arus timbul ketika magnet ini digerakkan mendekati, ya, atau digerakkan menjauh. Jadi ada ini, ada dua kemungkinan ya.
digerakkan mendekat atau digerakkan menjauh. Tapi kalau nggak digerakkan ya harusnya nggak ada. Jadi misalkan didekatkan gitu aja tanpa digerakkan ya harus tidak ada. Jadi prinsipnya itu harus akan timbul kalau ada ada gerakan dari ini magnet ininya, magnet batangnya. Itu percobaan pertama ya. Itu Faraday. Percobaan kedua dia nggak pakai magnet ya, tapi pakai kumparan. Jadi ada dua kumparan ini. Ada dua kumparan ya sama ya ribuan lah, ribuan gulungan ya. Kumparan pertama ribuan gulungan, kumparan kedua juga ribuan gulungan. Kumparan pertama dihubungkan dengan ini, dengan tadi ya pengukur arus ampere meter ya. Yang sama seperti percobaan pertama, cuma percobaan yang kedua ini diganti, jadi magnetnya diganti pakai kumparan ya, pakai selenoid gitu ya, yang kita bahas minggu lalu ya, menggunakan selenoid. Nah, yang terjadi itu arus akan muncul ya ketika saklarnya ditutup. Jadi ketika saklar ditutup terjadi arus ya. Di kumparan yang pertama ini ya, kumparan yang terhubung dengan ampere meter ini. Tapi ketika saklarnya nutup, nah tidak ada arus. Tidak ada arus. Arus muncul lagi ketika saklarnya dibuka. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya itu arus pada kumparan yang pertama ini ya, itu hanya muncul ketika saklar dari buka ditutup atau sebaliknya, dari nutup dibuka ya. Tapi selama saklarnya nutup, nah nggak ada ini, nggak ada. Apalagi buka ya, buka malah nggak mungkin, nggak ada magnet soalnya ya. Jadi maksudnya itu ketika saklar dari buka ditutup, itu kan terjadi ini, terjadi perubahan ya. Dari tidak ada magnet menjadi ada magnet. Nah itu nanti timbul arus ya. Tapi ketika saklarnya nutup ya, kan ada arus, berarti kan tidak ada magnet. Maaf, ada arus berarti ada magnet, tapi magnetnya itu nggak berubah. Tapi begitu saklarnya dibuka ya, nanti terjadi perubahan, yaitu dari ada magnet menjadi tidak ada. Jadi kesimpulannya itu ini, kesimpulannya dari Faraday itu bahwa GGL induksi ya. Ya namanya arus yang dihasilkan namanya GGL induksi. GGL induksi terjadi kalau ada ini, kalau ada perubahan medan magnet. Itu kesimpulan dari Faraday. Ya, Faraday menyimpulkan begitu ya. Jadi kalau ada perubahan medan magnet akan timbul GGL induksi. Kalau tidak ada perubahan, ya tidak akan ada GGL induksi. Nah, berikutnya saya lanjutkan yang ini ya. Masih bahasa Inggris. Ini campur-campur, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya ini. Hukum Faraday. Ini ya tadi kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa sih besarnya GGL induksi ya. Nah, besarnya GGL induksi itu ternyata sama dengan perubahan fluk magnet per waktu. Ya, berkaitan dengan perubahan fluk ya. Tadi kan saya katakan ya, bahwa kalau ada perubahan fluk magnet ya, fluk magnet dalam hal ini, maka akan terjadi GGL induksi. Kalau fluk magnetnya nggak berubah, nggak akan terjadi GGL induksi ya. Kayak tadi kan, ketika magnetnya saya gerakkan mendekat, kan terjadi perubahan fluk magnet ya, dari kecil menjadi besar. Atau ketika saya tarik ya, saya jauhkan tadi ya magnetnya, kan terjadi perubahan dari besar menjadi kecil. Atau di percobaan kedua ya, ketika dinyalakan tadi ya, itu kan terjadi perubahan dari nggak ada fluk magnet menjadi ada. Atau ketika dimatikan ya, dari ada fluk magnet menjadi nggak ada. Pokoknya selama ada perubahan gitu aja, maka akan terjadi GGL induksi. Nah itu ya.
Nah, terus berikutnya ya yang perlu saya bahas. Bentar, kayaknya ini nanti ini menjelaskan tentang ini ya, apa ini yang terjadi pada apa ini? Pada kumparan ya, soalnya ada N ya. Oke, ini sedikit saya apa ya? Saya loncati dulu ya karena ini ada sesuatu yang tidak nyambung gitu ya. Kok tiba-tiba ada N ini ya. Jadi jadi gini ya. Dari sini sampai sini sudah. Oke, yang ini yang nggak nyambung itu yang ini loh. Ini nggak nyambung ini ya. Tapi maksudnya itu kumparan, tapi ini nggak ada penjelasan lebih lanjut ini ya. Habis itu terus ini yang jadi yang saya loncat itu yang ini ya. Habis itu masuk ke sini ya. Tanda negatif menunjukkan GGL yang timbul melawan. Lah ini. Jadi selalu di perumusannya Faraday ya, di hukum Faraday ya, di rumusnya Faraday itu selalu ada tanda negatif kayak ini loh. E minus ya, df per dt ya. Negatif itu artinya apa? Artinya eh, akan timbul gaya yang melawan GGL-nya. Jadi arah gaya itu selalu berlawanan atau istilahnya itu reaksi gitu ya. Kalau di hukum tiganya itu gaya reaksi gitu ya. Negatif gitu ya. Jadi berlawanan arah lah gampangnya gitu ya. Nah, contoh yang lain itu misalkan ini. Contoh yang lain yang bisa kita jelaskan itu ini. Misalkan ini ada batang logam ya. Di batang logam ini ya panjangnya apa ini? Panjangnya disebutkan ini enggak ya? Ini bahas apa ini? Ini bahas muatannya bergerak ya. Sepertinya gitu ini. Ya, ini sepertinya sih membahas GGL yang terjadi pada konduktor ya, konduktor atau batang logam. Ya. Jadi kenapa kok ketika ini ceritanya ini batang logam ya, kita gerakkan di dalam medan magnet. Medan magnetnya tuh ini loh, silang ini ya. Silang ini berarti masuk ke dalam ini bidang ya, masuk ke dalam kertas, masuk ke dalam monitor ini yang warna hijau ini ya. Lalu warna merah ini geraknya ini ya, geraknya konduktor ini, geraknya kabel atau batang logam ini. Jadi kalau ada batang logam, kita gerakkan seperti ini ya, tegak lurus ini. Yang penting ini tegak lurusnya nih. Tegak lurus antara kecepatan dan medan magnet. Kan nanti timbul gaya magnet atau gaya Lorentz. Bisa kita gunakan yang kemarin itu ya, yang pakai telapak tangan. Jadi arahkan ibu jari ke ini arah kecepatan ya, ke kanan. Terus arahkan ke 4 jari masuk ke kertas. Ya. Maka nanti telapak tangan kan arahnya kan ini ya, ke atas. Ya. Telapak tangan arahnya ke atas. Ya, sehingga nanti ada gaya Lorentz ke atas untuk muatan positif ya. Untuk muatan positif dia bergerak ke atas gitu ya. Tapi kalau untuk muatan negatif dia bergerak ke bawah. Soalnya negatif ya. Negatif itu berarti kan minusnya. Ya, jadi gaya magnet pada muatan plus ke atas, tapi muatan negatif itu gaya magnetnya ke bawah. Sehingga kalau batang logam ini saya gerakkan dalam medan magnet seperti ini, maka yang terjadi yang bagian atas nanti ngumpul ini muatan plus ya. Yang bagian bawah ini nanti muncul muatan minus. Ya, ngumpul muatan minus. Sehingga kan nanti timbul tegangan ini ya. Yang disebut dengan nama GGL. Jadi GGL timbul itu karena gaya Lorentz. Gaya Lorentz yang memisahkan ya muatan plus sama muatan minus ya. Jadi bagian atas nanti bermuatan plus, bagian bawah bermuatan minus gitu ya. Itu yang terjadi ya. Kalau geraknya ke
kanan ya. Tapi kalau dibalik ya geraknya ke kiri ya. Kalau geraknya ke kiri, nah nanti sebaliknya ya. Yang muatan plus nanti ngumpul di bawah, yang muatan minus ngumpul di atas gitu ya. Itu kalau geraknya itu. Jadi kalau di penjelasan ini nih menjelaskan bahwa penyebab ya, penyebab timbulnya GGL induksi itu apa ya? Gaya Lorentz ya, gaya magnet pada muatan plus dan muatan minus yang ada di dalam logam ya. Tapi biasanya logam kan muatan minus ya elektron ya, muatan plusnya kan nggak bisa gerak. Ya, itu. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi kayak Lorentz sebenarnya ya penyebabnya itu. Oke, maksudnya itu ya. Nah, kemudian ini ada contoh soal ya. Ini kok campur-campur ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Ini ya, the the long solenoid jadi apa ini? Solenoid panjang ya. Panjangnya berapa nggak tahu ini. Dia mempunyai 220 lilitan per sentimeter ya. Dan arusnya 1,5 ampere ya. Diameternya 3,2 cm. Di pusatnya apa ini? Ada ini 130 lilitan kecil ini loh. Ya, ada lilitan kecil di dalamnya ini ya. Yang warna apa ini? Warna oranye. Oranye apa ini? Warna apa ini? Pokok warna. Nggak tahu ini warna apa ini. Pokoknya ada ini loh ya. Jadi ada kumparan besar yang warna biru ini ya. Dengan kumparan kecil yang warna ini ya. Warna oranye barangkali. Dengan diameter 2,1 ya. Jadi yang besar 3,2 diameternya. Yang kecil 2,1 cm. Nah, arus di dalam solenoid ini berkurang ya. Di apa diturunkan ya menjadi 0 ya. Dalam waktu ini 25 milisekon ya. MS itu milisekon ya. Terus ditanyakan apa ini? Besar GGL pada kumparan kecil ini. Ya, akibat perubahan arus tersebut. Jadi maksud ya ini sebenarnya ini adalah sepertinya ya, sepertinya ini adalah soal ini sih. Soal ETS beberapa tahun yang lalu ya. Jadi model soalnya kayak gini nih, ada kumparan besar ini sebagai penimbul arus ya. Sudah kumparan kecil ini yang nanti akan timbul GGL induksi. Sama seperti tadi loh, percobaan Faraday tadi ya. Jadi percobaan Faraday kan kumparan pertama ya. Kumparan pertamanya itu kumparan kecil ini ya. Nanti yang akan timbul GGL induksi. Kumparan keduanya ini kumparan besar ya, dialiri listrik ya. Listriknya itu sebesar berapa itu? 1,5 ampere ya, itu lalu diputus ya, diputuskan ya, atau saklarnya dibuka itu. Sehingga dari 1,5 miliampere menjadi 0 ya. Dalam waktu yang singkat, berapa ini? 25 milisekon. 25 milisekon itu berapa ya? Kalau dijadikan sekon ya ini, dibagi 1000 ya, 25 bagi 1000 berarti ini 0,025 detik milisekon soalnya. Nah itu. Nah, gimana jawabnya ini soal ETS, EAS ya, berapa tahun yang lalu. Pertama kita hitung dulu ya, fluknya berapa ya. Fluk itu kan sama dengan B kali A ya. B-nya ini B ya untuk ini, B untuk solenoid ya. B untuk solenoid kan ini mu 0 I kali N dibagi L dikalikan A. N-nya N-nya berapa? Ini ya. N-nya N-nya ini ya tadi ya berapa? 200 ini ya. 220 per senti ya. Nah, ini ya. 220 kumparan per senti. Harus kita ubah ke meter ya. 1 senti itu kan apa? Seper ya. Seper 100. Seper 100 meter. Jadi nanti ini
220 dibagi 1/100 atau 220 kali 100. Jadi berapa? 22.000 kumparan per meter ya. Itu N per L ya. Terus A-nya ini karena anggap aja ini berupa lingkaran ya. Kumparannya berupa lingkaran berarti kan 1/4 pi d kuadrat ya, atau pi r kuadrat. R-nya kan setengah diameter. Nah, ini dimasukkan ya. Tadi D-nya berapa? D-nya untuk kumparan ini ya. Jadi perhatikan ya bahwa fluk BA ini berlaku untuk kumparan yang terjadi induksi. Biar kalian nggak salah paham ya. Ya. Jadi fluk B kali A itu gini. Ini kan rumusnya ya. Fluk sama dengan B kali A. B-nya ini penimbul B itu apa? Kumparan besar ya. Kumparan besar kan penimbul medan magnet karena dia dialiri listrik. Jadi B ini kumparannya besar. Terus kemudian A ini adalah luas untuk kumparan yang timbul induksi, kumparan kecil ya. Kumparan kecil. Jadi saya ulangi, B-nya adalah kumparan besar, A-nya adalah kumparan kecil ya. Kumparan kecil kan ini, D-nya berapa nanti kumparan kecil ini? D-nya kumparan kecil itu adalah ini 2,1 ya. Tapi diubah ke meter dulu ya. Ini kan 2,1 ini kan 10 minus 2 ya, dikuadratkan. Ya, ini adalah luas penampang dari kumparan kecilnya. Soalnya yang ini ya, yang timbul GGL kan yang di kumparan kecil ya. Tapi B-nya dari kumparan besar ya. Jadi biasanya yang bingung itu di situ ya. Makanya perlu saya jelaskan. Biasanya beberapa dari kalian tuh bingung. B itu apa, A itu apa. Saya ulangi lagi, B itu adalah penimbul medan magnet yaitu kumparan besar. A itu apa? Yang terjadi GGL induksi yaitu apa? Kumparan kecil. Bingungnya di situ biasanya. Nah itu. Terus setelah itu lalu dimasukkan ya semuanya ya. Ini kan mu 0 ini kan. I-nya tadi berapa? Berapa ini I-nya? 1,5 ya. Terus N-nya tadi ini kan 2200. Ini adalah kumparan kecil ya. Kumparan kecilnya ini kan berapa ini? 3, ini kan. Ya, ini kumparan kecil. Nanti ketemu ini ya. Jadi 1,44 10 minus 5 Weber. Ini ketika apa? Arusnya ada ya. Terus tiba-tiba dimatikan. Kan? Gimana kalau dimatikan? Kan jadi 0 ya. Jadi perubahannya kan dari ada flux magnet sebesar ini menjadi 0 gitu ya. Ini kan. Jadi nanti ini kan. Jadi ini kan final tuh akhir ya. Jadi awalnya ada ini, akhirnya 0 ya. Jadi flux akhir dikurangi flux awal ya. Flux akhirnya kan 0. Flux awalnya kan ini tadi. Tapi jangan lupa ada minusnya ya. Minus ini menyatakan tadi, aksi reaksi tadi ya, bahwa arah GGL berlawanan dengan arah penimbulnya. Ya, sehingga nanti minus ketemu minus jadi plus ya. Ya, nanti ketemu ini 75 milivolt. Ini kan kenapa kok mili ya? Minus 3 nih soalnya. Kalau kita itu nanti ketemu minus 3 ini, berarti kan mili. Jadi 75 milivolt lah, kecil sekali ya, kecil banget. Mili soalnya ya. 1 volt nggak nyampe. 0,075. Ya, harus menggunakan alat ukur yang peka ya. Kecil soalnya. Nah, ini ceritanya soal EAS beberapa tahun yang lalu. Terus kemudian berikutnya adalah apa ini? Tadi ini udah ya. GGL induksi pada konduktor bergerak ya kayak tadi ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi penimbulnya itu apa kok. Tadi kan pakai gaya Lorentz ya. Jadi kan pakai gaya Lorentz tadi kan. Kan kayak ini tadi ya. Medan magnetnya masuk kertas, batangnya bergerak ke kanan ya. Sehingga yang sini nanti positif, yang atas positif, yang bawah negatif kan itu ya. Nah, itu. Nah ini kita akan menghitung berapa besar ininya ya, GGL yang timbul. Pakai hukum Faraday tadi ya. Jadi
prinsipnya kita hitung dulu ini fluk awalnya ya. Fluk awalnya kan ini ya. A, B, C, D. Gerak ke sana, fluk akhirnya kan ini ya. Ini kan A aksen B. Jadi terjadi pengurangan luas ya. Dari yang tadi luasnya besar menjadi luasnya kecil. Nah, perubahan fluk kan ini ya, fluk akhir kurangi fluk awal. Jadi luas ini kan. Luas yang ini dikurangi luas yang ini nanti kan ya nanti ya sama dengan luas ini nanti kan ya. Luas pergeserannya tadi itu. Luas ini tidak lain adalah L dikalikan S gitu ya. Anggap aja gitu ya. Ini L-nya, ini S-nya. Ya, lah S itu kan jarak tempuhnya ya. Jarak tempuhnya berapa kecepatan kali waktu. Nah, nanti jadi gini ya. Jadi S kan kecepatan kali waktu. Sehingga kalau gitu GGL-nya kan d per dt ya. Jadi nanti apa ini? Minus BLV ya. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan hukum Faraday, besarnya GGL oleh kawat yang bergerak dalam medan magnet itu ini medan magnetnya panjang kawatnya kali kecepatan kawatnya ya. Jadi bergantung sama tiga hal ini ya. Medan magnet, panjang, sama kecepatannya. Itu kalau pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Nah, ini coba kita bahas soal yang ada di buku ya. Nanti nomor 2 ya. Buku diktat maksudnya ya, buku paket yang kalian pesen nih kemarin. Jadi soalnya adalah sebuah loop persegi panjang dengan luas A diletakkan di satu daerah di mana medan magnetnya tegak lurus bidang loop tegak lurus ya. Misalnya medan magnet berubah terhadap waktu menurut lain. Jadi ini medan magnetnya yang berubah ya. Jadi makin lama makin kecil gitu ya. Kalau Pak ini ya dengan Vmax ya. Ya apa medan magnet maksimum ya. Alfa ini penurunannya ya. Ya, alfa ini penurunannya ya. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama gunakan huruf apa GGL ini. Oh, suruh buktikan ya, suruh buktikan bahwa GGL-nya itu ini. Yang kedua disuruh ngitung berapa GGL-nya ya. Kalau luasnya ini, V maksimumnya sekian Tesla ya, alfanya ini. Terus yang C itu tanya GGL maksimumnya ya, kalau V max-nya sekian. Oke. Jadi prinsipnya nanti kita gunakan ini apa itu hukum Faraday ya, bahwa sama dengan minus D per dt. Ini berapa kumparan ya? N-nya berapa kumparan? Nggak disebutin ya, berapa kumparan gitu ya. Loop persegi panjang, loop berarti 1 ya. Loop persegi ya. Ya, kalau nyebut loop berarti 1 ya, N-nya 1. Loop itu kan 1 putaran ya. Looping. Ya, jadi di sini kan pakai N, berarti N-nya kalian isi 1, soalnya ini menyebutnya loop. Jadi ini kan loop sama dengan D loop per dt. N-nya 1 ini ya. Lah, fluk itu kan B kali A ya. A itu luas ya, luas loopnya ya. Ya, A adalah luas loopnya ini. A-nya di sekarang A-nya dikeluarkan ya. Ini ya nanti ini kan N D B A. E-nya diisi 1 ya, A-nya ditaruh di depan ini ya. Karena A-nya kan konstan ya. A-nya konstan. Yang berubah itu B-nya. Kalau yang bergerak tadi, yang di atas tadi itu yang berubah itu kan A-nya ya. Kalau yang ini tadi ya. Nah, kalau yang ini kan yang berubah itu kan A-nya ya. Dari luas menjadi sempit. Nah, kalau yang soal kedua berikutnya ini A-nya tetap ya, yang berubah B-nya ya, makanya A-nya ditaruh di depan. Karena A-nya konstan, ya. Yang berubah itu B-nya. B-nya berubah ini, jadi ini kan rumusnya ya, B max E min T per alfa. Ya ini perubahannya terhadap waktu ya. Nah, ini apa nih? Ini sebetulnya kan turunan ini, diferensial ini ya. Jadi DY per DT, Y-nya itu ini, yang dalam kurung ini ya. Berarti kita turunkan ya, turunan dari apa ini? Eksponensial. Ada yang tahu turunan eksponensial itu apa ya?
saya tanya dulu ya. Coba seperti biasa ya, sebutkan nama sama departemennya ya. Misalkan ini, Y sama dengan E pangkat X. Itu turunannya apa? Y sama dengan E pangkat X. DY per DX itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan sebutkan nama. Saya Jagas dari fisika. Ya, Jadi turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. ya benar. Tetap ya. Iya, Ya, sama. benar. Sekarang soalnya saya rubah ini. Kalau Y sama dengan AX, Y sama dengan E pangkat AX. Gimana? Ada yang bisa jawab lagi? Sebutkan nama ini departemen. Kalau Y sama dengan E pangkat AX, diturunkan terhadap X. Ya. DY per DX-nya apa? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nama departemennya. Citra dari Departemen Teknik Kimia. Ya, apa? Turunannya itu A kali E pangkat AX. Ya, benar sekali ya. Jadi dikali A ya, dikali tadinya ya. Jadi kalau Y sama dengan E pangkat AX, maka turunannya Y aksen atau DY per DX itu adalah A E pangkat AX ya, dikali A ya, kayak gitu ya. Nah ini kan kayak gini, nah ini kan A-nya apa? A-nya ya ini minus per alfa ini ya, kan terhadap T ini. Jadi ini kan, ini sama aja dengan turunan dari ini kan, E pangkat AX ya. X-nya itu T ya. Terus A-nya itu apa? A-nya itu ini, minus per alfa. Ya, minus per alfa gitu. Sehingga kalau ini saya turunkan nanti jadinya ini. Nah, ini kan. Bentar. Ini dari sini ya ini B-nya dikeluarkan dulu ya. Ini B kan konstanta ya. Ini konstanta, taruh dulu jadi nanti ini. D ini kan, D E tadi ya. Nah, ini tadi kan tadi sudah ada yang bisa jawab ya bahwa turunan dari E pangkat AX adalah A kali E pangkat AX. Nah, ini kan. A-nya kan ini, A-nya kan minus ini ya, minus per alfa ini. Minus ada minus jadi plus ini ya. Jadi plus. Nah, ini kan super alfa ini. Nanti jadi ini. Nah, ini adalah GGL yang timbul ya. Itu jawaban A. Kemudian kalau yang jawaban B ditanyakan kalau T-nya 4 ya, A-nya 0,16, B massnya sekian. Nah, berarti kan tinggal masukkan angkanya aja ya. A-nya ini 0,16 meter persegi. Oke, Tesla ya. Terus waktunya berapa nih? 4 detik. Masukkan di sini ya. T-nya 4 detik. Alfanya berapa tadi? Alfanya 2. Alfanya 2, di sini 2 ya. Lalu kita masukkan E pangkat minus 2 berapa? Ini hitung pakai kalkulator ya. E minus 2 itu berapa? Hitung pakai kalkulator berapa? Kalikan ini. Ketemunya berapa? 19,4 milivolt. Ya, sangat kecil juga ya. Itu adalah pada saat 4 detik. Terus pertanyaan terakhir apa? E maksimumnya. Nah, kalau tanya E maksimum berarti kan ya ini aja ya. E A kali B maksimum dibagi alfa ya. Itu kan nilai maksimumnya ya, Mang. Ini kan jadi A kali B max dibagi alfa ya. Ini kan E mah. Pokoknya intinya gitu loh. E maksimum kali E pangkat minus T per alfa. Nah, itu ya. Sehingga nanti ini 0,16, 0,5, nanti ini 28 milivolt ya. Ini adalah E maksimumnya ini ya. Kapan terjadi ya? Pada saat T-nya 0 ya. Jadi pokoknya pada saat T-nya 0 itu E-nya maksimum. Makin lama makin kecil ini kan. Ini kan setelah 4 detik ya. Setelah 4 detik menjadi sekian ini ya. Awalnya ini 28 milisekund. Itu adalah contoh ya di buku. Nah, udah. Terus berikutnya adalah lanjutannya. Yaitu dinamo Faraday. Jadi dinamo Faraday ini pakai cakram ya.
Jadi cakramnya dari logam ya. Kalau nggak logam ya nggak bisa ya, harus dari logam. Jadi ada piringan ya, piringan atau disk dari logam, terus ada rongganya ya. Jadi ini ada rongganya jari-jarinya R1, cakramnya jari-jarinya R2. Dia muter gini ya. Dia muter di dalam medan magnet yang arahnya itu silang. Arahnya silang. Silang berarti apa? Masuk ya, masuk kertas. Nah, kemudian ini ada DR, maaf, ada DS, ada DS1. Jadi gini, S1 itu ini loh, S1 itu keliling yang ini ya, keliling dari inilah. Keliling dari lingkaran lubang ini ya. Kalau S2 itu yang ini ya. Ini S2 ini ya. Keliling ya, keliling, S2 itu kelilingnya. Jadi kalau DS berarti elemen ya. DS1 berarti elemen keliling ya. Elemen keliling dari lingkaran kecil. Ini lingkaran 2. Terus DS itu apa? DS itu nilainya itu ini antara R1 dan R2. Jadi di dalam ininya ya. Di dalam cakramnya itu ya. Jadi keliling di dalam cakramnya itu. Nah, ini kita mau ngitung ininya ya, apa itu GGL yang timbul ya. Jadi ngitungnya ngelihat dari ini nih. Ini ada apa ya ini? Nah, dari sini nih ya. Ini pakai apa ini? AB berarti ini ya. AB, B aksen A berarti luas ini ya. Luas cakram yang dilalui oleh ini. Jadi ceritanya ini kan cakramnya muter ini ya. Katakanlah muter dari posisi AB ya ke posisi ini AB aksen ini muter ini kan terjadi perubahan luas sebesar ini kan ya. Yang ini kan ya. Nah, untuk ngitung ini ya nanti kita akan lebih gampang ngitung kalau menggunakan ini. Luas apa sih namanya nih ya? Luas busur ya namanya ya, busur lingkaran ya. Jadi akan ngitung ini loh. Ini kan lebih gampang kalau saya ngitung ini. Luas busur lingkaran yang besar ini dikurangi luas busur lingkaran kecil ya. Lubangnya ini kan, yang putih ini kan lubang ya. Jadi untuk ngitung ini akan gampang kalau saya menggunakan luas busur ya, luas busur lingkaran yang besar dikurangi luas busur yang ini gitu kayak ini. Kenapa? Karena luas busur bisa kita hitung dengan menggunakan ini ya. Ini kan lingkaran besar, dipakai R2, ini DS2 elemen ini ya, elemen kelilingnya ya, DS2 itu yang ini loh. Ini DS2 nih, elemen kelilingnya ini. DS2. Kalau yang ini DS1 itu yang ini ya, yang lingkaran kecil ini ya. Dikurangi aja ya. Ya, sementara DS1 itu R1 D theta, DS2 itu R2 D theta ya. Nah ini. Jadi kan DS2 itu R2 sehingga nanti jadi R2 kuadrat D theta. DS1 kan R1 itu R1 kuadrat gitu ya. Sehingga nanti jadinya ini R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Ini kan dipindahin semua ya, setengah D theta. Nah, kemudian nanti kan jadi ini ya, D theta dibagi dt ya. Jadi kita tahu bahwa GGL itu kan D flux per dt ya. Jadi nanti ini D theta per dt, theta per dt kan omega ya, kecepatan sudut ya. D theta kan perubahan sudut ya, dibagi jadi kecepatan sudut nanti. Jadi nanti prinsipnya kalau dinamo Faraday itu GGL-nya itu ini setengah B omega ini R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Jadi kuadrat piringan dikurangi kuadrat lubangnya ya. Nah, ini untuk piringan yang ada lubangnya. Nah, kalau nggak ada lubangnya berarti kan pejal ya. Kalau pejal berarti kan R1-nya 0, R2-nya R gitu aja ya. R2-nya. Nanti ini
setengah B omega kuadrat. Ini untuk lingkaran pejal. Itu adalah dinamo Faraday ya. Jadi dinamo yang menggunakan piringan. Ya itu. Tapi biasanya dinamo Faraday jarang dipakai ya. Kenapa ya? Karena kecil ya, GGL-nya kecil. Biasanya orang ya pakai solenoid. Solenoid ya lebih efektif ya. Kalau dinamo Faraday nggak efektif ya, kecil banget arus dan tegangannya ya. Cuma ini kan di teori ya saya jelaskan ini ya. Ya, jadi akan efisien pakai solenoid ya. Udah ya dinamo Faraday ya. Terus berikutnya adalah tadi kan juga sempat disinggung masalah arah tadi ya. Ini sekarang bahas arah nih ya. Bahwa arah GGL itu kan negatif ya. Negatif itu berarti arahnya itu melawan ya. Melawan penimbulnya. Nah, ini misalkan di sini ada di bukunya. Ada di bukunya. Jadi misalkan ini ya, ada ini gulungan kawat ya. Ya, satu. Ini aja banyak ya harusnya ya. Ini ada magnet. Ya, saya gerakkan mendekati. Jadi sebuah batu magnet di belakang vertikal di atas satu loop horizontal ditunjukkan pada gambar. Kutub selatan magnet batang menghadap loop kawat, kemudian batang magnet dijatuhkan ke arah loop. Carilah arah arus yang lewat resistor. Ketika batang magnet jatuh ke loop, setelah batang magnet melewati loop dan jadi gini. Jadi ini ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Kondisi satu itu ketika batang magnet jatuh ke loop ya, mendekati loop ya. Kondisi kedua apa? Setelah batang magnet melewati loop dan jadi ketika berada di bawah ya. Jadi ada dua kondisi. Kondisi pertama ketika magnetnya ada di atasnya loop kan mendekat ya, habis itu kan di bawahnya menjauh gitu ya. Jadi ini tuh yang pertanyaan A ya. Jadi A itu ini saat mendekat ini ya. Nah, apa yang terjadi ketika batang magnet ini mendekat ya ke dalam ke dalam loop ini ya, maka nanti di dalam loop akan timbul arus induksi yang ini arahnya itu ini ya, arahnya muter gini nanti ya, arahnya muter gini ya. Jadi kayak kalau dilihat dari atas itu kayak apa ya ini, searah jam ya. Kalau dilihat dari atas ya. Jadi kalau mata kita kita taruh ke atasnya loop itu arah arusnya nanti seperti ini ya. Arah arusnya itu ini ya, searah jam ya. Searah jam. Jadi kenapa kok begitu ya itu penjelasannya tadi itu ya. Jadi coba kalian lihat kalau ada arus yang muternya kayak gini ya, kemana arah medan magnetnya ya? Gunakan yang kita bahas minggu lalu ya. Ya, ada arus yang ini, kemana arah medan magnetnya? Kemana? Kalau arus muter gini loh, muternya kayak gini ya, kemana arah medan magnetnya? Yang ditimbulkan oleh ini ya. Jadi bayangkan ini, ada arus berbentuk melingkar ya, melewati kawat lingkaran gini kan, dengan arah seperti ini ya, searah jarum jam gini ya. Kemana arah medan magnetnya di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengahnya kawat lingkaran ini? Ada yang tahu? Ya, seperti biasa sebutkan nama sama departemennya. Kemana arahnya? Ya, arahkan kayak kemarin ya, arahkan ibu jari ngikuti arah arus. Tangan kanan ya. Jadi coba kalian putar ibu jari kanan kalian, ikuti arah arus gini ya. Nanti arahkan keempat tangan kalian ya. Di tengah-tengahnya ini, pusatnya ini, kira-kira kemana nih kalau kalian pakai? Coba, ada yang bisa jawab itu. Arahnya kemana nih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan nama. Saya Gagas dari fisika. Ya, Gagas lagi ya. Arahnya ke bawah.
Arahnya ke bawah. Ya. Coba cek lagi. Bagas ya? Iya, Jagas. Oh, siapa? JA. Iya, JHA. JA, oke. Coba cek lagi, Jagas. Arahkan ibu jarimu ini ya, ke sini gini ya. Ikuti putaran ini ya, putaran cara jam ya. Terus coba 4 jarinya mengarah kemana? 4 jarimu mengarah kemana? Di tengah-tengah ini, di tengah-tengah lingkarannya itu. Coba dicek itu. Mengarah ke bawah, Pak. Ke bawah, bener tah? Oh ya, bener, Ya. Jagas. Ya, bener. Bener, Jagas, bener ya. Mengarah ke bawah, ya, bener sekali ya. Ya, bener. Arah medan magnetnya ke bawah, warna merah ini ya. Ya, benar. Ya, itu adalah arah arus induksinya ya. Nah, coba kalian cermati ya antara warna merah sama warna hijau ini ya. Warna merah kan bawah tadi ya, sudah dijawab sama Jagas tadi ya. Terus warna apa ini? Warna hijau itu apa? Warna hijau itu dari ini loh, dari magnet ya. Coba kalian lihat. Magnetnya itu kan arahnya itu kan gini kan. Nah, gini kan nanti. Nah, gini loh ya. Kan ini kan kutub selatan ya. Seperti kalian ketahui, kalau kutub selatan berarti kan arah garisnya kan menuju ya. Nah, ini kan menuju garis ini. Jadi yang warna hijau ini menuju gitu ya. Warna hijau itu apa ini? Warna hijau adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh ini loh. Oleh apa ini? Oleh magnet ya. Terus yang warna merah ini ditimbulkan oleh arus pada ini. Arus induksinya ya. Nah, dari sini kan kelihatan ya bahwa ternyata apa? Arah induksi ya selalu melawan penyebabnya. Penyebabnya kan ini magnet. Magnet ini medan magnetnya kan ke atas ya. Maka nanti GGL akan menghasilkan medan magnet yang ke bawah. Pokoknya berlawanan lah gitu ya. Ya, benar. Jawabannya Jagas tadi benar. Kemudian yang kedua ya. Nah, sekarang kedua, kemana kalau dia ini sudah melewati loop ya. Sudah melewati loop. Nah, setelah melewati loop ya, ternyata apa? Arah B-nya tetap ya ke atas ya. Arah B dari ini loh. Arah B dari magnet kan soalnya kan utara ya. Utara itu kan nanti medan magnetnya kan menjauh ya ini kan. Nah, ini kan warna hijau ini loh. Warna hijau ini kan menjauh. Menjauh gitu ya. Menjauh kan. Terus selalu arah induksinya ke sana. Sehingga nanti menghasilkan apa? Medan magnet yang arahnya ke atas. Ternyata apa? Ternyata arahnya sama ya. Ya, ternyata arah antara merah sama hijau itu sama. Loh, kenapa kok begitu? Iya, jawabannya adalah ketika medan magnet ini menjauh, ya menjauh kan, namanya menjauh kan nanti medan magnetnya kan makin lama makin kecil, ya. Jadi nanti medan magnet warna hijau ini mengecil, ya. Maka medan magnet merah ini memperbesar, ya. Ya, kan memperbesarnya itu ya. Nah, itu ya. Ya, jadi negatifnya itu kebalikan dari penyebabnya. Jadi ketika medan magnetnya ini menjauh gitu kan, maka terjadi pengurangan medan magnet, maka induksi akan memperbesarnya. Pokoknya melawan lah gitu ya. Kan kalau kita bandingkan dengan yang tadi ya. Yang tadi ya. Nah, yang tadi kan. Ini kan medan magnetnya kan makin lama makin besar ini loh. Ketika dia jatuh ini loh. Ketika dia jatuh kan makin dekat ya. Makin dekat sehingga makin lama apa? Medan magnet hijau ini makin besar ya. Maka medan magnet induksi akan menguranginya dengan cara arahnya ke sana. Jadi arahnya ke bawah itu kenapa? Karena dia berusaha untuk mengurangi pertambahan ini loh. Pertambahan medan magnet yang warna hijau itu ya. Sehingga berlawanan kan antara merah dan hijau ya. Tapi ketika menjauh ya, yang terjadi sebaliknya ya. Jadi ketika menjauh medan magnet hijau ini kan makin lama makin kecil, maka dia akan menambahnya dengan cara arahnya searah gitu ya. Jadi itu ya, penjelasannya begitu ya. Negatif itu karena selalu melawan penimbulnya. Jadi kalau
kalau kita cermati, maka nanti yang terjadi itu ketika mendekat, medan magnetnya muter, medan magnetnya. Arusnya itu muter searah jam, ya. Ketika medan magnetnya mendekat ya. Tapi begitu medan magnetnya menjauh, ya arusnya nanti jadi apa? Berlawanan jam. Berlawanan jam. Gitu. Itu ya yang terjadi ya. Terus apa lagi? Ini sudah kejawab ya. Terus ada soal lagi nih. Soalnya bahasa Inggris. Apa ini? Dua apa ini? Dua loop tertutup ya, A dan C ya. Apa ini? Terus ada arus ini, ada arus kawatnya. Jadi maksudnya tuh di sini ada kawat berbentuk segi 4 ya, kawat C, ada kawat lingkaran A ya. Terus di tengahnya itu ada kawat lurus yang dialiri arus I. Gitu. Terus apa katanya? Tentukan ya. Tentukan arah ya. Apakah dia searah jam, clockwise itu berarti searah ya. Counter clockwise berarti kan berlawanan ya. Apakah dia searah atau berlawanan jam ya. Dari arus induksi pada masing-masing loop ya. Jika arusnya berkurang, ya, decreasing berkurang. Ya, itu ya. Jadi nanti timbul arus pada kumparan A atau kumparan C itu bagaimana? Searah atau berlawanan jarum jam. Kalau arusnya yang lewat ini loh, yang lewat kawat lurus ini mengecil ya. Itu pertanyaan A ya. Kalau pertanyaan B, jika arusnya mengecil, apa arah on X loop? Jadi arah pada masing-masing loop ya. Jelaskan ya. Jadi arah gayanya. Jadi tanya gayanya ya. Oke, tanya gayanya. Prinsipnya itu gini ya. Tengah ini nanti menghasilkan medan magnet ya. Jadi kawat apa ini? Kawat yang lurus ini nanti menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya bagaimana? Ya kalian arahkan pakai ini jari tangan ya, ibu jari itu arah arus. Nanti arah magnetnya nanti coba nanti lihat. Ya, jadi nanti arah magnetnya kan muter ya. Jadi nanti di bagian atas ya, di C ini medan magnetnya itu apa? Menuju kita ya, keluar kertas ya, kan pakai ibu jari ya. Jadi arahkan ibu jari ke kanan ya. Terus arahkan keempat jari di bagian atasnya kan nanti keempat jari kita kan arahnya kan keluar kertas ya. Tapi kalau di bawah dia masuk kertas ya. Jadi di atasnya kawat tuh medan magnetnya itu keluar kertas, tapi di bawah dia masuk kertas. Nah itu. Nah kalau berkurang ya nanti akan timbul GGL ya, GGL baik di atas maupun di bawah ya. Cuma arahnya berbeda, soalnya kan beda arah di B-nya tadi itu ya. Nah ini ada pembahasannya. Nah ini ada pembahasannya ya. Ini ya, jadi ketika arusnya mengecil ya, ketika arusnya mengecil, lah ini kan mengecil ya. Ya, maka, nah ini kan silang nih, ini apa? Lingkaran di bawahnya ya, lingkaran di bawah arus kan ya. Silang berarti kan arah medan magnetnya kan silang itu berarti apa? Masuk kertas ya. Nah karena mengecil ya. Karena mengecil, maka timbul induksi yang menambah ya. Nah, ini kan silang ya. Berarti menambah berarti kan searah ini ya. Merah ini loh. Sehingga nanti arah induksinya muter. Ya. Tujuannya apa? Untuk menambah ini. Menambah berkurangnya medan magnet hijau itu ya. Nah, berarti ini apa ini? Arahnya berarti searah jam ya. Ya. Berarti dia searah jam. Sekarang yang di atas ya. Yang di atas kan titik. Titik ini berarti keluar ya. Keluar kertas titik ya. Nah, titik ini kan berkurang sehingga medan magnetnya searah ya karena berkurang ya. Untuk menambah berkurangnya medan magnetnya. Sehingga kalau gitu nanti arah induksinya kalau seperti itu berarti ya nanti ini kebalikannya ya.
Ini kan arahnya ya. Jadi apa? Berlawanan jam. Berlawanan jam. Jadi yang apa ini? Yang atas itu berlawanan jam, yang bawah searah jam ya. Itu ya, penjelasannya gitu. Kemudian kalau yang B, karena arah arus pada sisi kawat yang berdekatan dengan kawat adalah searah, maka resultan gaya pada loop adalah menuju kawat lurus ya. Jadi ini kayak kemarin ya, yang kita bahas tentang gaya antara dua kawat itu ya. Dua kawat sejajar itu ya. Kalau arusnya itu sama, mereka saling tarik ya. Kan itu ya. Kalau arusnya itu berlawanan arah, mereka akan saling tolak. Kan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini bentar ada ini. Loh ini istilah lain ya. Jadi ini penjelasannya gini, karena arah arus pada sisi kawat yang berdekatan dengan kawat adalah searah, maka resultan gaya pada loop menuju kawat lurus. Jadi coba kita cermati kan, ini kan, nah arus pada lingkaran dulu ya, yang ada di bagian bawah ya. Ini arus pada kawat kan ke sana ya. Nah ini ada arus pada loop kan gini ya, berarti kan searah ini, yang berdekatan ya. Yang berdekatan searah, tapi yang berjauhan melawan ya. Jadi maksudnya ini, yang di sini itu di bagian sini ini ditarik, yang bagian sini ditolak itu ya. Maksudnya itu gitu ya. Jadi bagian sini ditarik oleh kawat ini, kawat lurus ini ya. Yang bagian sini ditarik, yang bagian sini ditolak. Tapi kan tarikannya lebih kuat ya. Kenapa? Karena lebih dekat ini ya. Jadi di sini ditarik dengan kuat, tapi di sini ditolak dengan kecil sehingga resultannya ya ditarik gitu ya. Nah sama kayak ini juga gitu. Ini kan harusnya kan muter gini ya, muter gini kan. Sehingga yang bagian sini ditarik, yang bagian sana ditolak. Tapi yang ini kan lebih dekat ya, sehingga tarikannya lebih kuat daripada tolakannya ya. Sehingga secara resultan mereka ditarik ya. Jadi kesimpulannya itu adalah kedua kawat, maaf begitu, kedua loop ya, baik loop lingkaran maupun loop kotak ini sama-sama ditarik mendekat ke kawat ini, kawat lurus. Maksud jawabannya itu. Udah tinggal 2 slide lagi ya, jam 8 sekarang. Apa ini? Ya ini nanti kalian coba ya, tapi ya dicoba aja deh. Nggak harus dikumpulkan ya, pokoknya dicoba aja deh. Siapa tahu nanti di kuis saya tanyakan ya. Bisa jadi ini di kuis saya tanyakan. Pokoknya kalian cobalah. Meskipun tidak harus dikumpulkan ya. Ini apa ini? Jadi ini ada arus ya, panjang ya. Maksudnya itu kawat lurus panjang ya. Jadi arus pada kawat lurus panjang ini juga kalimatnya nggak benar ini ya. Arusnya konstan ya. Jadi arus listrik konstan pada kawat lurus panjang ya. Arahnya ke kanan, ini kan arahnya ke kanan. Pokoknya inilah gambarnya ya. Gambarnya ke kanan gitu ya. Terus ada loop ya, conducting loop. Ada 3 loop ya, A, B, C. Loop kotak ini ya. A, B, C. Loop A di atas, loop B di bawah, loop C di bawah agak jauh ya. Dan bergerak ya. Nah, ini moving ya. Jadi loop A ini bergerak ke atas, loop B ke bawah, loop C ke atas. Terus apa yang ditanyakan ya? For ini apa ini arah induksinya ya? Arah induksinya itu clockwise atau counter clockwise, searah jam atau berlawanan jam gitu ya. Ya, jadi kalau ini harusnya konstan ya. Jadi prinsipnya itu gini loh.
Ini kan arusnya konstan ya, sehingga nanti timbul medan magnet ya. Baik di atas maupun di bawah. Kalau di atas kan seperti tadi ya. Di atas arah medan magnetnya itu kan keluar ya. Keluar kertas ya. Kalau medan magnetnya ke kanan ya. Maaf. Arusnya ke kanan berarti ibu jari kan ke kanan ya. Ibu jari kanan ya. Berarti nanti keempat jari tangan kanan kita nanti di ini kan keluar kertas, ini masuk kertas ya. Nah, ini masuk kertas. Nah, kalau dia nggak bergerak ya tidak akan timbul GGL ya. Kenapa? Karena konstan ya. Kecuali kalau tadi kan I-nya kan nggak konstan ya, I-nya kan mengecil tadi ya. Kalau yang di soal tadi nih, soal mana tadi? Nah, soal ini kan beda cerita, ini kan harusnya mengecil ini ya. Ketika I mengecil. Tapi kalau konstan ya nggak akan timbul GGL. Ini kan konstan, jadi nggak akan timbul. Tapi GGL akan timbul kalau bergerak. Nah, ini kan bergerak ini. Ya, ini bergerak ya. Ya, sehingga nanti akan timbul apa itu GGL. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan GGL-nya itu menimbulkan arus apa? Searah jam atau berlawanan jam. Apakah itu di A, di B, atau di C ya. Nah, itu coba kalian pikirkan ya. Meskipun nggak dikumpulkan ya. Terus juga ini juga ya, coba ini kalian coba ya. Di apa ya? Ada 2 soal yang perlu kalian coba ya. Ya, 130 nomor 5 dan 10 ya. Meskipun nanti juga nggak dikumpulkan ya, tapi dicoba. Nah, terus berikutnya adalah generator. Nah, ini adalah generator yang banyak dipakai. Kalau tadi generator apa tadi? Generator Faraday itu kan nggak diaplikasikan, nggak digunakan ya, soalnya kecil. Nah, sebenarnya kalau dalam praktek dalam apa kehidupan sehari-hari ya seperti ini gambar generatornya ya. Jadi ini ada magnet ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Biasanya di sini ini dari magnet U biasanya ini ya. Magnet ini biasanya berasal dari magnet berbentuk huruf U ya. Seperti yang kita bahas. Kenapa? Karena magnet berbentuk huruf U itu menghasilkan medan magnet yang homogen ya, yang serba sama. Ya, yang ini generator AC, yang ini generator DC. Apa yang membedakan antara generator AC sama DC? Ada yang tahu tuh? Coba kalian cermati ya. Bedanya antara gambar ini sama gambar ini apa ya? Bisa dilihat warnanya ya. Kalau warnanya ini abekan, ini warnanya abu-abu, ini berwarna nggak begitu. Bukan itu ya. Ada yang tahu tuh? Seperti biasa sebutkan nama sama ini. Apa? Departemen ya. Apa perbedaan antara generator AC sama generator DC itu ya? Coba cermati dulu kalian. Apa yang membedakan dari bentuk ininya loh, bentuk gambarnya itu. Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan sebutkan nama sama departemen ya. Baik, saya Farhan dari Fisika. Farhan Kalau ya. sekilas dari gambar itu di ringnya, Pak. Ya benar. Yang generator AC itu ringnya 2, sedangkan benar. yang DC cuma 1. Ya, benar itu. Ringnya ya, cincinnya itu ya. Jadi kalau kalian cermati ringnya kan ada 2 ini. Di AC ya. Ringnya 2. Ya, sementara yang di DC ringnya 1. Loh, kenapa kok begitu? Iya. Tujuan dari dibuatnya ring 1, tapi ini meskipun ringnya 1 nanti dibelah loh ya. Dibelah ya. Jadi ada ini istilahnya itu cincin belah ya. Jadi gini ceritanya, kalau kita menggunakan 2 ring nanti yang terjadi itu kan arusnya nanti kan bolak-balik ya. Ya, bolak-balik itu maksudnya apa? Kadang ring 1 positif, ring 2 negatif ya. Nanti dibalik lagi. Ya, ring 2 yang positif, ring 1. Pokoknya bolak-balik lah. Kedua ring ini ya. Tergantung posisi dari ininya gitu ya. Jadi ketika katakanlah ini biru ya. Ketika biru berada di posisi ini ya,
Misalkan aja ya, biru plus. Lalu ini yang merah ini minus. Nanti kan muter lagi ya. Ketika yang di sini posisinya yang merah, nanti yang merah plus, yang biru minus. Nanti balik lagi gitu ya. Lah, supaya itu tidak terjadi, maksudnya itu supaya nggak bolak-balik, ya ringnya itu disatukan ya. Ringnya kedua ring disatukan tapi dibelah ya. Dibelah. Jadi ada isolatornya itu yang memisahkan antara kedua belahan itu ya. Sehingga nanti yang satu itu terkonek dengan warna biru, yang belahan satunya ya, yang belahan satunya lagi terkonek dengan yang warna merah gitu ya. Sehingga nanti ketika biru di sini ya nanti yang sini plus. Ya nanti kan istilahnya kan karena dia membelah nanti kan di situ juga gitu ya. Jadi kan nggak bolak-balik gitu ya, karena jadiin satu gitu ya. Nanti jadi gini, jadi kalau AC nanti kan jadinya ini, lah ini kan. Jadi ada puncak, ada lembahnya. Lah ini kan puncak terus ini. Karena belahnya ikut muter gitu ya. Jadi ganti posisi gitu ya. Nah, jadi ini. Nah, jadi searah ya. Jadi nggak ada lembahnya ya. Kalau tadi kan ini kan ada ini kan. Ada puncak, ada lembah ya. Jadi kalau generator AC ini bolak-balik ya, plus minusnya. Kalau generator DC plus terus ya. Jadi puncak terus gitu loh. Jadi ini adalah efek dari cincin belah ini ya. Ini menggunakan 2 cincin. Gitu. Jadi prinsipnya ini kalau generator AC itu menggunakan 2 cincin. Kalau generator DC menggunakan 1 cincin belah ya. Tujuannya menggunakan cincin belah itu supaya apa? Supaya lembahnya menjadi puncak ya. Ini kan tujuannya untuk mengubah ya. Dari lembah menjadi puncak. Nah itu ya, itu generator DC. Nah mungkin kalian tanya, terus yang banyak dipakai itu yang apa itu? Generator DC atau generator AC ya? Yang banyak dipakai itu ya. Ya saya katakan kalau untuk PLN ya, harus PLN biasanya itu ya menggunakan yang ini ya. Menggunakan apa ini generator ini ya. Menggunakan generator AC ya. Kenapa kok menggunakan generator AC kok nggak generator DC? Padahal alat-alat elektronik kan banyak menggunakan DC ya. Nah itu nggak masalah kan, nanti bisa dikonversi dari AC menjadi DC menggunakan rangkaian elektronika ya. Jadi nggak lewat dinamo tapi nggak lewat generator tapi lewat rangkaian elektronik ya. Jadi istilahnya nanti istilahnya itu apa? Rangkaian penyearah ya, yang nanti mengubah AC menjadi DC. Generatornya biarkan aja tetap AC ya. Kenapa? Karena generator AC itu lebih banyak keuntungannya daripada menggunakan DC ya, terutama di dayanya ya. Dayanya biasanya lebih kuat, lebih besar. Bisa dibuat dalam ukuran yang lebih besar daripada kalau generator DC. Atau dengan kata lain berdaya lebih besar ya daripada DC. Ya, tadi sudah tahu ya perbedaannya. Kemudian berikutnya nih yang slide terakhir ini ya. Apa ini slide terakhir? Tahu-tahu ada ini. Oh ini menjelaskan ini ya, menjelaskan GGL yang terjadi pada generator. Cuma penjelasannya di gambarnya ini nggak jelas nih. Jadi repotnya ini gambarnya. Jadi ini bayangkan ini ada inilah, ini ada gulung apa ini, ada kumparannya ya. Kan ada kumparan ini ya. Ya, kumparannya ini membentuk sudut theta ya terhadap medan magnet yang ada pada generator ya. Ya, sudut theta ini. Nah, karena dia muter ya, kan muter dia muter nanti gini ya. Jadi muter gini nanti. Muter gini. Ini sumbunya di sini ya, nanti muter gini nanti ya. Kumparannya yang muter gini nanti. Maka theta itu sama dengan omega kali T ya. Karena muter omega itu kan putaran ya. Kecepatan putaran dikalikan waktu. Jadi omega itu menyatakan berapa putaran. Bukan putaran ya, berapa radian ya. Berapa radian per detik ya. Ya, kalau putaran pakai RPM ya.
Tapi berkaitan ya antara RPM sama radian. Ya itu ya. Nah, untuk tahu berapa besarnya ya ini kan, rumusnya kan B fluk ya, fluk B kali A ya. B-nya kan konstan ya. B-nya itu konstan. Yang berubah itu A-nya ya, yaitu muter tadi ya. Ketika tegak lurus gini, A-nya besar ya. Maksudnya ini fluk magnetnya masuk semua, tapi ketika dia kayak gini, mendatar gini, fluk magnetnya nggak ada yang masuk ya. Ya, jadi bisa kita tulis apa A-nya sama dengan A cos theta, karena muter ya. Jadi A ini adalah penampang kumparan yang terkena apa itu medan magnet ya. Jadi ketika tetanya 0 berarti kan maksimum ya, terkena semua ya. Tapi kalau ketika tetanya 90 berarti nggak ada sama sekali gitu ya. Nah, tadi kan tetanya kan ini muter ya, fluk T. Sehingga nanti rumus dari Faraday itu kan ini ya, D fluk per dt ya, N D fluk. Karena ada banyak gulungan ini ya, N ya. Kan kumparan ya, N. Fluk dt berarti kan ini ya. Fluknya kan ini B A cos theta ini kan. Fluknya kan B A cos theta. Sehingga nanti jadi ini, nanti jadi ini. Jadi dengan kata lain sama artinya dengan kita mencari turunan dari cosinus ini sebetulnya ya. Ini kan, nah ini kan cos theta. Cos theta-nya kan cos omega ini ya. B kali A konstan taruh depan ini. N B kali A. Nah ini. Ini sama artinya dengan kita mencari turunan dari cosinus. Turunan dari cosinus itu apa? Min sinus ya. Min sinus kalikan omega ya. Kan gitu ya. Kan turunan dari cos omega T kan minus ya, minus omega sin omega T ini kan, minus omega sin omega T. Sehingga nanti jadi ini NBA omega sin omega T. Ya, NBA omega itu adalah E maksimumnya ya. Jadi GGL maksimumnya. Jadi kalau gitu kesimpulannya apa? GGL maksimumnya adalah NBA omega. Ini GGL maksimum ya. Itu ya. Jadi ternyata GGL pada generator ya atau dinamo ini ya bergantung sama lilitan ya. Jadi semakin banyak lilitan semakin besar, satu ya. Yang kedua juga kuat magnetnya ya. Kuat magnetnya makin besar harus luas ya. Jadi semakin besar ukuran dinamonya, ya, semakin besar ukuran generatornya, semakin besar. Terus putarannya ya, semakin cepat muter ya, semakin besar. Jadi ada 4 faktor ya. Gulungan kawat, sama ini medan magnetnya ya, kuatan terus penampang dari generatornya, sama kecepatan putarnya ya, omeganya itu tadi. Laju putarannya. Nah itu materi kita hari ini tentang apa tadi? GGL induksi ya, GGL induksi. Nah itu Rabu depan itu apa? Libur ya? Sepertinya libur ya. Tanggal merah ya. Ya berarti Rabu depan libur ya. Jadi kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Saya kira. Ya mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Belum ada, Pak. Sepertinya Ya. tidak, Pak. Ya, gimana tentang absennya tadi nggak bisa ya? Ya nanti saya absenkan berdasarkan ini aja ya, berdasarkan list yang kelihatan di sini nih ya. Oke. Yaudah kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.